Saya beri kamu waktu 3 hari, siapkan 600 juta rupiah sebagai mahar untuk Xiaobin. Ngomong-ngomong, rumahmu dengan Meng Yun, langsung berikan saja pada Xiaobin. Sia-sia saja, kamu tinggal di sana. Selama 2 tahun pernikahan kita, aku sudah memberikan semua uangku kepadamu. Sekarang kamu masih memintaku agar rumah pernikahan aku dan Meng Yun diserahkan begitu saja kepada Xiaobin. Dan juga masih harus memberimu lagi 600 juta rupiah. Aku benar-benar tidak akan bisa melakukannya. 600 juta rupiah saja tidak bisa kamu siapkan, lalu apa gunanya aku memilikimu? Besok kamu dan Meng Yun urus perceraian. Aku tidak butuh menantu yang tidak berguna. Ibu, ide ibu ini sungguh brilian sekali. Sepengetahuanku, kakakku sedikit pun tidak menyukai si tidak berguna ini. Kalau tidak, mengapa setelah menikah selama 2 tahun, mereka masih belum pernah tidur bersama? Xiaobin, apa yang kamu bicarakan? Ibu, mana cukup waktu 3 hari? Liontin giok di leher kakak ipar itu adalah warisan turun-temurun keluarga, bukan? Jika liontin giok ini dijual, pasti bernilai banyak uang, kan? Ini tidak akan kuberikan kepadamu. Sialan. Ibu, hari ini liontin giok ini harus jadi milikku. Memang pantas menjadi keturunan Ye Changqiong sendiri. Bagus, wajahmu mirip denganku. Kakek, apa yang sedang kakek bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku adalah leluhur dari keluarga Ye. Aku telah menyuntikkan kesadaranku sendiri ke dalam liontin giok pusaka ini hanya untuk mewariskan semua ilmu yang telah kupelajari seumur hidup kepada keturunan yang memiliki bakat luar biasa. Dan kau membuatku sangat puas. Kau harus memastikan warisan keluarga Ye menjadi besar dan terkenal. Kau harus membalaskan dendam seluruh keluarga Ye. Singkirkan keluarga Luo itu. Tuan muda, ada apa denganmu? Tolong, Tuan mudaku pingsan. Biar aku saja, biar aku yang tangani. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Seseorang sedang dalam bahaya. Mana mungkin itu menyelamatkan orang? Ini jelas-jelas pembunuhan. Orang ini pasti penipu. Orang ini penipu. Dia penipu. Apakah aku penipu atau bukan? Kalian akan segera mengetahuinya. Tuan muda, oh Tuan muda. Tuan muda sudah bangun. Anda hampir membuat saya mati ketakutan. Saya Wang Zifan, diberkati dengan umur panjang, tidak akan semudah itu mati. Ternyata itu tuan muda dari keluarga Wang Zifan. Keluarga Wang itu adalah salah satu yang termasuk dari 10 besar keluarga besar dengan aset terbanyak di kota Zonghai. Oh, benar. Siapa yang sudah menyelamatkan saya? Dia adalah kakak itu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tabib Sakti. Jika saja bukan karena bantuan Anda, saya pasti sudah meninggal di sini hari ini. Panggilan Tabib Sakti itu tidak pantas. Panggil saja saya Ye Chen. Saudara Ye. Begini, saya punya 2 miliar rupiah. Anggap saja ini sebagai sedikit rasa terima kasih karena Anda telah menyelamatkan hidup saya. Tidak. Ini terlalu berharga. Anda harus menerimanya. Apakah menurut Anda nyawa saya tidak seharga kartu ini? Terimalah. Kalau begitu, saya akan menerima kebaikan Anda ini. Halo Tuan. Ayo, sajikan semua menu andalan di restoran ini. Berikan saya 1 porsi dari semuanya. Ayo, saudara, silakan pesan apapun yang Anda mau. Jangan sungkan. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan. Yang ini. Baik. Oh, yang ini. Baik. Dan yang ini juga. Ambilkan 1. Terima kasih. Saya izin ke toilet sebentar. Baik. Meng Yun, membuatku meminjamkanmu uang sejumlah 600 juta rupiah bukanlah hal yang mustahil. Temani aku semalam. Selama aku senang. 600 juta rupiah itu akan kuberikan secara cuma-cuma dan gratis padamu bukanlah hal yang mustahil. Temani nenekmu. Pergi sana. Dari mana datangnya si anak kurang ajar ini berani membuat kekacauan di ruangan privatku? Ye Chen, kenapa kau di sini? Ini, kekuatanku ternyata sebesar ini. Kau ini Ye Chen, kau sungguh berani memukulku. Aku akan menghabisimu. Ye Chen, jika kau membuatnya marah, uang mahar 600 juta rupiah untuk adikku akan hilang. Sekarang baru tahu kalau ada urusan denganku? Nah, akan kukatakan padamu di masyarakat ini yang kaya adalah raja. Kalau hari ini kau tidak berlutut di depanku dan memohon maaf, aku bisa menghancurkanmu dengan uang, kau percaya? Hanya 600 juta rupiah?
Kau pikir hanya kau yang memilikinya. Cepat sana pergi dari sini. Bagus, kau sungguh berani ya. Ki Mengyun, Ye Chen, aku akan mengingat urusan ini. Ye Chen, dari mana kau mendapatkan 600 juta ini? Aku tidak boleh membiarkan mertuaku tahu bahwa aku menyelamatkan anak orang kaya. Aku khawatir nanti mereka akan semakin menindasku. Ye Chen, dari mana kamu mendapatkan 300 ribu ini? Aku sama sekali tidak boleh membiarkan mertuaku tahu bahwa aku menyelamatkan seorang anak orang kaya. Aku khawatir mereka akan semakin menguras tenagaku setelah ini. Apa kamu meminjam uang dari rentenir? Tidak peduli dari mana uang ini berasal, segera kembalikan uangnya. Tenang saja, mengenai uang ini, aku dapatkan dari jalur yang legal. Cepatlah pulang dan berikan pada Xiaobin. Baiklah kalau begitu, aku akan membantumu mengembalikan uang ini. Waktunya sudah larut. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Ayo pergi. Kalau begitu, pulanglah lebih awal, aku akan memasak untukmu sendiri. Kakak Ye, urusannya sudah selesai. Ya, baru saja ketika aku memberi pelajaran pada berandalan itu, terima kasih karena kamu menahan satpam untukku. Kakak Ye terlalu sungkan. Kamu memberiku uang 1 juta dan mengundangku makan di Longteng Fandian. Ini bukan sekadar untuk membalas budi karena aku menyelamatkanmu. Akan tetapi kamu ingin aku membantumu memeriksa penyakit. Kakak Ye memang pintar. Aku hanya ingin kamu membantuku mengobatinya. Akhir-akhir ini aku menderita suatu penyakit yang telah menggangguku untuk waktu yang sangat lama. Kakak Wang, apakah tenggorokanmu terasa sangat gatal akhir-akhir ini? Batuknya semakin parah saat malam hari, dan juga kamu merasa mual serta berkeringat, dan tepatnya penyakit ini mulai kambuh sejak 5 hari yang lalu. Adik Ye, bagaimana kamu tahu persis tentang penyakitku? Aku adalah seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Penyakitmu ini, itu disebut sindrom eksternal dingin. Pengobatannya cukup mudah. 1 dosis per hari. Dikonsumsi secara berkelanjutan selama 2 hari, maka kamu akan sembuh total. Mulai sekarang adik, tidak peduli masalah apa yang kamu hadapi, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu menyelesaikannya. Penyakit ini telah menyiksaku selama beberapa hari ini. Aku harus segera pergi membeli obat sekarang. Warisan leluhur sudah kuserap seluruhnya. Selanjutnya, aku ingin mencoba kemampuan penilaian harta karun sekarang. Bos, berapa harga patung kucing besi ini? Ini adalah barang antik peninggalan dari masa Wanli. Karena Anda tertarik, saya akan jual dengan harga murah kepada Anda. Bagaimana kalau 10 juta rupiah? Bos, menurut saya, ini terlihat seperti barang yang Anda ambil dari tempat sampah. Begini, Anda jangan menipu saya. Dan saya akan pastikan Anda mendapat untung juga. Bagaimana kalau 1 juta rupiah? Karena saudara tulus menginginkannya, saya akan memenuhinya. Anggap saja saya menjalin pertemanan. Bagaimana? Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Ternyata memang ada orang bodoh yang membeli barang rongsokan ini. Ye Chen, kudengar kau selalu bekerja keras mencari nafkah. Kenapa? Sudah menikah 2 tahun, tapi bahkan tidak bisa membayar uang muka rumah pernikahan. Sekarang malah mengeluarkan 1 juta rupiah untuk membeli patung kucing besi rongsokan ini. Kurasa Mengyun benar-benar buta sampai mau melihatmu. Bagaimana jika saya mengatakan harga patung kucing besi ini melebihi 1 miliar rupiah? 1 miliar rupiah. Jika saya kalah, saya akan memberikan 1 miliar rupiah kepada Anda. Jika Anda kalah, Anda harus menceraikan Mengyun. Bagaimana? Berani bertaruh? Disepakati. Bagus. Siapa yang tidak bertaruh adalah cucu. Hahaha, toko barang antik kecil hari ini sangat ramai. Mungkinkah ada sesuatu yang menarik terjadi? Tuan Tua Chen, mengapa Anda datang kemari? Anda adalah Tuan Tua Chen. Anda tidak kenal, beliau adalah tokoh besar di dunia barang antik kota Zonghai. Soal kemampuan menilai, itu sungguh tidak tertandingi. Beliau adalah pemimpin utama kota Zonghai sebelumnya. Bagaimana? Tidak berani melawan, kan? 2 teman muda, biar saya menjadi wasit kalian. Merusak rumah tangga orang, itu tidak baik. Lebih baik ganti cara taruhannya. Tuan Tua Chen, karena taruhan ini sudah dimulai, maka sekarang tidak pantas untuk diubah. Ada Tuan Tua Chen sebagai wasit, saya lihat siapa yang berani ingkar janji. Kalau begitu, teman muda Ye Chen, biarkan saya melihatnya dulu. Ye Chen, Anda gila? Membiarkan begitu banyak orang menonton, Anda melampiaskan amarah dengan kucing besi. Bos Wang, cepat ambilkan pisau agar saya coba. Gunakan milik saya. Setelah digores, ini bukan kucing besi biasa. Ini kucing emas berlapis besi. Nilai pasar saat ini
Lebih dari 20 juta rupiah. Jika dikatakan mencapai miliaran, itu juga sangat mungkin. Teman muda Ye Chen, menang. Ye Chen memenangkan pertandingan ini. Adik Ye Chen, kucing emas ini, sekarang aku benar-benar tidak ingin menjualnya kepadamu. Bos Wang, berbisnis harus menjunjung tinggi integritas. Tangan satu menyerahkan uang, tangan yang lain menyerahkan barang. Bagaimana bisa kau menarik kata-kata? Bos Wang, aku bisa mendapatkan keuntungan sebesar ini, itu semua berkat kemurahan hatimu. Begini saja, aku juga akan membiarkanmu mendapat keuntungan lebih. Semua 1 miliar rupiah yang kalah dari Chow Yifei kepadaku, akan kuberikan kepadamu. Hai, hahaha. Terima kasih atas hadiahnya. Kakak Ye, mulai sekarang, semua produk baru yang datang ke toko ini akan dipilih terlebih dahulu oleh Kakak Ye. Baik. Ye Chen, jangan terlalu keterlaluan. Taruhan ini, aku, Chen Guchuan, yang menjadi juri. Aku tidak berharap ada orang yang tidak menepati janji. Tuan Tua Chen, Anda jangan khawatir. Hanya 1 miliar rupiah, aku akan segera mentransfernya kepada Bos Wang. Ye Chen, nanti kita selesaikan perhitungan ini. Terima kasih banyak, Tuan Tua Chen, karena telah menegakkan keadilan untukku. Adik Ye Chen, mungkinkah engkau punya penglihatan yang luar biasa, sampai-sampai orang tua ini tidak berkesempatan melihat kucing emas ini? Orang tua ini punya permintaan yang tidak sopan. Silakan katakan. Kucing emas ini, bisakah engkau izinkan orang tua ini membawanya pulang untuk dinikmati beberapa hari? Setiap hari aku akan memberimu uang sewa 200 juta rupiah. Jika terjadi kerusakan, aku akan ganti rugi 200 miliar rupiah. Bagaimana bisa aku menerima uang sewa darimu? Begini saja, jika Anda sudah cukup melihatnya, beritahu aku saja. Karena sudah begitu, aku sangat berterima kasih kepadamu, adik. Bocah, kau ini Ye Chen. Ada yang menyuruhku untuk mematahkan salah satu lenganmu. Sekarang, asal kau tinggalkan barang antik di tanganmu itu padaku, aku bisa membiarkanmu hidup. Pasti, kalian adalah suruhan bajingan bermarga Chow itu. Sepertinya aku harus bereskan dulu kalian para sampah ini. Baru setelah itu aku cari masalah dengannya. Bocah, kau berani menghinaku. Aku sudah lama berkecimpung di dunia hitam. Dan kau adalah orang pertama yang berani memanggilku sampah. Hari ini, kau akan membayar harga atas kesombonganmu sendiri. Kau masih berani melawan. Saudara-saudara, ambil peralatan kalian, habisi bocah ini. Karena kau ingin melumpuhkan lenganku. Biar aku lumpuhkan salah satu lenganmu dulu. Jangan. Si Ye Chen ini, dia malah menemukan barang antik yang tak ternilai harganya, membuatku benar-benar malu di depan semua orang. Hei kau, carikan aku beberapa puluh orang, pergi dan bereskan dia, sekalian rampas barang antik itu untukku. Tuan Muda Chow, kemarahanmu pasti akan terbalaskan. Barang antiknya juga pasti akan kurampas kembali untukmu. Jangan lupakan, antara kita masih harus membagi uangnya 2. Masuk. Ada apa? Bos, kami gagal. Anak itu sudah berlatih bela diri. Dia adalah petarung. Setidaknya butuh 20 orang untuk bisa mengatasinya. Bikin masalah saja. Dasar sampah yang selalu merusak segalanya. Tidak mungkin kan? Aku sudah kenal si Ye Chen ini selama beberapa tahun. Jika benar-benar ingin berkelahi, dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan kalian? Ya bukan lagi Ye Chen yang kau kenal dulu. Besok Huzi akan datang. Akan kusiapkan lagi 30 orang untukmu. Kau harus menyelesaikan tugas ini untukku. Jika tidak, kau tahu akibatnya. Kakak Huzi datang. Huzi datang. Pasti tidak akan ada masalah. Baiklah, pergilah. Lao Zhou, malam ini ikut aku ke klub malam. Mari kita cari beberapa gadis, lepaskan semua stres kita. Tentu, saya siap menemani. Nya, kau sudah kembali? Ci, saat melihat wajahnya yang suram ini, aku tahu uangnya belum siap. Aku benar-benar buta sampai berani menikahkan Meng Yun dengannya. Bicing, jangan banyak bicara. Ye Chen, anak ini, dia selalu bekerja keras tanpa pernah mengeluh. Uang yang dia dapat, semua uang diberikannya padamu. Apalagi yang membuatmu tidak puas. Apa maksudmu? Dia bahkan tidak mampu membayar uang mahar untuk anak kita. Tentu saja aku tidak puas. Jika dalam waktu 3 hari, dia tidak bisa mendapatkan 600 juta rupiah, aku akan menyuruhnya pergi. Benar sekali, aku sudah menunjukkan foto kakakku kepada banyak orang kaya. Mereka itu semua berebut untuk menjadi kakak iparku. Qi Zibin, aku peringatkan kau.
Kakakmu seumur hidupnya hanya akan menjadi milikku seorang. Tidak ada orang lain yang berhak. Hei Ye, lepaskan tanganmu. Kalau tidak sekarang juga, aku akan menyuruhnya angkat kaki. Dasar pria tidak berguna. Dia tak punya kemampuan apa-apa, tapi emosinya lumayan juga. Kakak iparmu sudah bekerja keras sepanjang hari, membantumu mengumpulkan uang. Begini caramu memperlakukannya. Sungguh keterlaluan. Uang ini kau dapat dari mana? Berapa banyak lagi uang rahasia yang kau sembunyikan di luar? Bu, ini yang kudapatkan hari ini. Saat siang hari aku pergi membeli lotre, kebetulan aku menang 600 juta rupiah. Mengyun bisa menjadi saksi. Benar Bu, aku bisa bersaksi. Kakak ipar, berapa banyak uang yang sebenarnya kamu menangkan? 300 juta rupiah saja. Saya hitung dengan cermat, baik sebelum pajak maupun setelah pajak, tidak mungkin 300 juta rupiah pas. Kecuali kamu punya 800 juta atau 1 miliar rupiah. Bisa pinjami saya 20 juta rupiah lagi. Dia minta 20 juta rupiah lagi, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Ini kan acara reuni teman sekelas. Saya mau ajak pacar, sewa mobil mewah, untuk pamer sedikit. Kamu itu tidak punya uang. Sudahlah, baiklah. Ambil uangnya, ambil cepat, dan pergi sana. Ya. Besok adalah ulang tahun pernikahan kedua kami. Saya harus memberikan kejutan untuk Mengyun. Tuan, perhiasan apa yang ingin Anda pilih? Tolong rekomendasikan cincin berlian untuk saya. Ini adalah model terbaru toko kami. Selain berlian 2 karat, di sekelilingnya dihiasi dengan 99 berlian kecil, melambangkan keabadian, dan ini adalah yang terakhir tersisa. Sangat bagus, tolong saya. Zheng Fei, berikan keabadian ini kepada saya. Saya akan menunjukkannya kepada pelanggan lama saya. Tapi Tuan ini. Tuan ini, cincin ini bernilai 600 juta rupiah. Saya rasa Anda benar-benar tidak akan mampu untuk membayarnya. Sebaiknya Anda lihat yang lain saja. Maaf, cincin ini saya ambil. Dengan pakaian Anda ini, totalnya bahkan tidak sampai 200 ribu rupiah. Apakah Anda berniat merampok? Menghina orang. Tolong bungkus untuk saya. Satpam, ada perampok di sini. Tolong bungkuskan untukku. Keamanan, ada perampokan di sini. Ada apa ini? Kalian ini kenapa? Jika kalian mengganggu pertemuan kami dengan Tuan Muda, apakah kalian bisa menanggung tanggung jawabnya? Orang ini membuat keributan. Pelanggan lama saya ingin membeli cincin berlian keabadian ini, tetapi dia tidak mampu membelinya namun masih ingin merebut cincin ini. Saudara Ye Chen, kenapa kau ada di sini? Oh ya, ada apa yang terjadi? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Intinya aku ingin membelikan cincin berlian untuk istriku. Lalu mereka melihat penampilanku yang terlalu lusuh. Mereka terus melarangku membelinya. Puji, pergi ke bagian keuangan dan ambil gajimu bulan ini. Tuan Muda, jangan marah. Saya pasti akan mengelola karyawan dengan lebih ketat lain kali. Saya jamin situasi seperti ini tidak akan terjadi lagi. Ambil cincin itu untuk saudara Ye Chen, bungkuskan untukku. Oh ya, Liu Xiangdong, ambil bintang laut itu yang ayahku bawa dari luar negeri beberapa hari lalu, cincin berlian itu. Bawakan kemari, untuk kuberikan kepada saudara Ye Chen. Tuan Muda, cincin berlian itu, jika dilelang sekarang, harganya tidak akan kurang dari 4 miliar rupiah, Anda yakin? Aku bilang ambil, ya ambil saja, jangan banyak bicara. Kakak Wang, cincin yang begitu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Jangan sungkan, ini bukan hanya untuk kuberikan padamu, anggap saja ini hadiahku untuk adik ipar. Kalau begitu aku berterima kasih, Kakak Wang. Dan Hua, pacarmu membelikanmu cincin lagi. Aku benar-benar iri sekali. Wah, ini sepertinya cincin dari perhiasan kristal Dongfang. Ku dengar cincin di sana sangat mahal sekali. Aku iri padamu. Lumayanlah, cincin ini hanya 20 ribu rupiah. Mengyun, ku dengar hari ini adalah ulang tahun pernikahanmu dengan suamimu. Apa dia tidak menyiapkan hadiah untukmu? Urusanku jangan ikut campur. Sudahlah. Jangan ungkit kelemahan Mengyun lagi. Suaminya yang tidak berguna itu pasti tidak menyiapkan apa-apa. Betul. Dengan wajahnya yang dingin itu, pria mana yang mau bersikap baik padanya? Wah, pacar siapa itu? Romantis sekali. Apa banyak orang merayakan hari jadi hari ini? Aku yang lajang ini, hari ini benar-benar makan banyak kemesraan. Mengyun, hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang kedua tahun. 99 tangkai mawar ini, untukmu.
Wah, keajaiban dunia. Tapi menikah 2 tahun, hanya beri bunga, apakah itu tidak terlalu menyedihkan? Kalau aku jadi istrimu, aku sudah lama menceraikanmu. Betul, pacar dan Hua. Selain memberikan mawar, dia juga memberikan cincin berlian yang mahal loh. Orang seperti dia, untuk membeli seikat besar mawar saja, pasti harus menabung lama sekali, ya. Jika kamu memintanya memberikan cincin, bukankah itu terlalu membebani dia? Aku baru ingat, ternyata kamu adalah orang itu yang tidak punya kemampuan dalam bekerja dan setiap hari hanya membanggakan pacarmu dan Hua. Apa katamu? Ye Chen, kamu hanya pandai bicara saja, sampai-sampai cincin 1 buah pun tidak bisa kamu berikan, dasar sampah. Oh, benar istriku. Hadiah yang ingin kuberikan kepadamu hari ini adalah cincin berlian ini. Wah, cincin berlian ini sangat indah. Ini adalah cincin berlian terbesar yang pernah kulihat. Ini setidaknya 10 karat kan? Harganya minimal 2 miliar rupiah lebih kan? Sungguh cantik sekali. Wah! Dia tidak berpikir, bagaimana mungkin sampah yang tidak punya kekuasaan dan jabatan bisa membeli cincin berlian senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Dia pasti hanya membeli barang palsu untuk menipu Meng Yun, si bodoh besar ini. Cukup dan Hua, toko perhiasan kristal Dongfang. Kantornya ada di dekat sini. Aku akan meminta mereka datang untuk melakukan penilaian, asli atau palsu akan ketahuan seketika. Baiklah, karena kamu ingin menguji, mari kita uji. Nona Wang, di mana cincin berlian yang Anda minta saya nilai? Nih, yang ada di tangannya itu. Beberapa orang membeli barang palsu, tapi masih saja memaksakan diri untuk memamerkannya, mencari masalah sendiri. Istriku, kenapa rekan-rekanmu ini berisik seperti ayam, benar-benar mengesalkan. Cincin berlian ini asli. Tetapi, saat ini belum dijual secara publik. Nilainya ini diperkirakan minimal 4 miliar rupiah. Tepat sekali, grup Wang saja belum menjualnya. Tapi kamu sudah memilikinya. Ini jelas-jelas kamu mencurinya. Jadi menurutmu, aku mencurinya? Kalau begitu aku akan jujur padamu, cincin ini diberikan oleh Tuan Muda Wang. Ye Chen, kau benar-benar pandai berbohong. Tuan muda dari grup Wang, siapa dia? Apakah orang sepertimu bisa mengenalnya? Tuan Li, cepat telepon polisi dan tangkap dia. Tuan Li, saya sarankan Anda, hubungi Tuan Muda Wang Anda dulu untuk konfirmasi, baru kemudian menelepon polisi, itu tidak terlambat. Siapa yang menelepon polisi? Di mana tersangka kriminalnya? Petugas polisi, dia mencuri cincin berlian senilai 4 miliar rupiah dari perhiasan kristal Dongfang. Cepat tangkap dia. Omong kosong, siapapun yang berani membawa saudaraku pergi. Polisi, halo. Saya pemilik perhiasan kristal Dongfang. Cincin berlian ini saya berikan sendiri kepada teman saya ini. Karyawan saya salah paham, mengira teman saya ini mencuri. Maaf sudah merepotkan Anda. Saya minta maaf. Lain kali jangan sampai ada kekeliruan seperti ini lagi. Agar tak sia-siakan tenaga polisi. Li Hongxian, beraninya kamu. Berani memfitnah teman saya sebagai pencuri. Mulai sekarang, kamu dipecat. Tuan Muda, saya salah. Saya hanya khawatir kalau aset grup Wang kita ini akan hilang. Lalu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Bahkan tidak memberiku tahu. Sudah langsung menelepon polisi. Dasar wanita sialan, kamu yang membuatku celaka. Aku akan membunuhmu sekarang. Ye Chen, tolong selamatkan dia. Dia bagaimanapun juga memang adalah rekan kerjaku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sudah, jangan ribut-ribut lagi. Ki Meng Yun, Ye Chen, terima kasih sudah menyelamatkanku. Saya minta maaf atas yang terjadi sebelumnya. Kakak Ye dan Ipar, kalian sungguh-sungguh merupakan pasangan yang serasi. Semoga kalian langgeng selamanya. Saudaraku, ada urusan lain yang harus kuurus. Aku pergi dulu ya. Meng Yun, nanti malam kita bicara lagi di rumah. Kamu fokus bekerja ya? Baiklah. Bagaimana? Apakah bajingan Cao Yifei itu masih belum jera juga? Lalu kau, hari ini kau ingin tanganmu yang satu lagi diinjak sampai patah? Bocah, jangan bicara terlalu tinggi. Hari ini kami semua sudah cukup untuk mencincangmu menjadi bubur daging. Semuanya, serang dia. Kau monster ya? Aku tidak tahu apakah aku monster atau tidak. Yang ku tahu adalah lenganmu itu tidak akan selamat lagi. Huzi, serang. Kau memang punya sedikit kemampuan, tidak seperti preman biasa, tapi jika ingin membunuhku, lebih baik kau bertapa saja selama beberapa puluh tahun lagi. Bagus bocah, berani-beraninya kau mengejek diriku. Dengan lebih dari 20 nyawa di tangan Huzi, apa mungkin aku tidak bisa membunuhmu? Kau sudah membunuh lebih dari 20 orang. Tentu saja, kau juga akan menjadi salah satu dari mereka.
Sekarang kau mau lari. Apa tidak terlalu terlambat? Huzi, kau tidak boleh mati. Jangan tinggalkan aku sendiri di sini. Tenang saja. Kau tidak akan pernah bisa pergi, membunuh 20 nyawa manusia, dan masih mau kabur juga. Hari ini kau harus mati. Muda Ye Chen, ada urusan apa mencariku? Apakah kamu terburu-buru menginginkan barang antik itu? Tidak, Tuan Tua Chen, jangan salah paham. Kucing emas itu, kamu bisa menyimpannya selama yang kamu mau. Aku mencarimu, karena aku telah menangkap seorang penjahat dengan lebih dari 20 nyawa di tangannya. Berikan alamatnya, aku akan segera menelepon kantor polisi. Kakak, tolong. Jangan lumpuhkan aku. Aku masih punya istri dan anak di rumah. Aku tidak pernah membunuh siapapun. Aku hanyalah seorang preman biasa. Polisi akan segera tiba. Aku ingin kamu mengungkapkan siapa dalang di balikmu. Atau kamu akan berakhir seperti dia. Keempat anggota tubuhmu telah terputus. Kalau begitu, lebih baik potong saja anggota tubuhku. Kirim saja aku ke penjara. Apakah kamu sebegitu takutnya pada orang di belakangmu? Kakak, yang kutakuti bukanlah Cao Yifei. Yang kutakuti adalah tuanku, Zhou Guangshui. Orang ini, dia sangat kejam. Jika aku mengungkapkannya, seluruh keluargaku, tua dan muda, akan melihat keluargamu tidak terlibat dalam pembunuhan. Aku akan mengampuni nyawamu. Terima kasih banyak, terima kasih. Oh, ngomong-ngomong, Zhou Guangshui, kamu benar-benar tidak boleh memprovokasinya. Dia bukan orang yang bisa kamu sakiti. Tuan Tua Chen, ternyata Anda datang sendiri. Kasus sebesar ini, meskipun aku sudah pensiun, aku tetap harus datang ke lokasi untuk melihatnya sendiri. Ini adalah seorang buronan yang dicari beberapa tahun lalu. Setelah kegagalan penangkapan kali ini, dia tidak pernah menunjukkan jejaknya lagi. Muda Ye Chen, ini semua perbuatanmu ya? Mereka semua terkapar di tanah karena aku. Bagaimana mungkin kau sendirian melawan sebanyak ini? Sudahlah, tutup mulutmu. Mulutmu terlihat bisa menampung sebutir telur bebek asin. Katakan, sebenarnya ada apa ini? Beberapa waktu lalu, setelah mengetahui adik kecil ini memiliki barang antik senilai 200 juta rupiah, kami mengirim saudara-saudara ini untuk merampasnya. Tak disangka, mereka semua bukan tandingannya. Apa yang dia katakan ini benar? Anggap saja apa yang dia katakan benar. Hei kau, kenapa sikapmu begitu? Kasus ini melibatkan banyak hal. Tidak mudah menemukan dalang di baliknya. Jangan menimbulkan kecurigaan. Teman muda Ye Chen. Aku tidak menyangka ini terjadi karena diriku, sehingga membuat Cao Yifei mengincarmu. Jangan khawatir. Aku akan mencari cara agar keluarga Cao tak berani menyentuhmu. Ya. Juga, aku ingin meminta bantuanmu. Diam-diam awasi keluarga Cao. Mengawasi keluarga Cao, dengan kemampuan Anda, agar keluarga Cao benar-benar tak bisa bangkit. Bukan hal yang sulit. Mengapa Anda menyuruhku yang mengawasi? Keluarga Cao selama bertahun-tahun ini telah melakukan terlalu banyak kejahatan dan pelanggaran hukum. Hanya meruntuhkan mereka dari segi bisnis. Terlalu mudah bagi mereka. Aku ingin kelompok kepentingan di balik mereka, dibasmi hingga ke akar-akarnya. Tuan Tua Chen, Anda sudah pensiun, namun masih bersusah payah mengingat hal-hal ini. Sungguh keberuntungan bagi rakyat Zonghai. Aku kesal sekali puluhan orang kalah dari satu Ye Chen. Sampah, orang ini bukan hanya melukai puluhan saudara kita, tetapi juga menyeret kantor polisi ke dalamnya. Jika dia menyebut namaku dan Tuan Muda Zhou, bukankah semuanya akan tamat? Dengan caraku, aku yakin dia tidak akan menyebut nama kita. Karena aku yakin mereka benar-benar setia. Aku benar-benar tidak terima. Orang ini bukan hanya membuat puluhan saudara kita menyerah, tetapi juga membuat andalan kita, Huzi, ikut terlibat. Rasa marah ini, aku pasti akan membalasnya. Oh, hai Tuan Tua Chen. Ada urusan apa Anda mencari saya? Ada apa ini? Ye Chen bocah itu ternyata meminjamkan barang antik itu kepada Chen Guchuan. Tadi Chen Guchuan meneleponku, dia bilang aku tidak boleh menyentuh Ye Chen. Dengan koneksi Chen Guchuan. Dia sudah melindungi Ye Chen. 2 hari ini kita bisa untuk sementara tidak mengganggunya. Tidak lama lagi, aku yakin bocah itu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Konsumsi di sini terlalu mahal, terlalu banyak menghabiskan uang. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan 2 tahun kita. Aku seharusnya mengajakmu makan makanan yang enak. Halo Tuan, apakah Anda ingin makan? Ya, benar. Aku ke toilet sebentar. Tolong carikan kami tempat duduk di dekat jendela. Baik, apakah Anda ingin di sebelah sini? Ye Chen, mengapa kau ada di sini? Ye Chen, mengapa kamu ada di sini? Saya membawa istri saya untuk makan. Apa kamu tidak tahu bahwa semua tamu di sini kaya raya dan terhormat? Orang miskin sepertimu sama sekali tidak pantas masuk. Tidak kusangka setelah 2 tahun, kamu makin materialistis. Oh, benar, kenalkan. Ini suamiku. Halo,
Saya adalah Direktur Utama Grup Farmasi Huangxi, pendiri dari Kangya KTV, dan pemegang saham Taman Hiburan Xinle. Senang berkenalan denganmu. Halo, nama saya Ye Chen, seorang pengangguran dan juga mantan pacar Suya. Sungguh disayangkan nasib Suya, tapi saya bisa menawarkan posisi gratis untukmu. Sepertinya perusahaan kami masih kekurangan petugas kebersihan toilet. Kakak Ye, bagaimana kalau kamu pertimbangkan? Saya ini tidak terlalu suka berlama-lama dengan sampah. Permisi dulu. Ye Chen, kamu yang sampah. Sampah yang bahkan tidak punya pekerjaan. Suamiku, aku datang. Istri Ye Chen, HN, tidak kusangka secantik ini. Ye Chen, makanan di restoran ini sungguh terlalu mahal. Sebotol air mineral saja harganya Rp48.000. Mari kita cari tempat lain saja. Nona, karena sudah datang, bagaimana kalau dicoba dulu? Saya rasa hanya restoran ini yang pantas untuk selera Nona. Karena suamimu tidak mampu menanggung biaya di sini, bagaimana kalau saya yang mengundangmu untuk kita makan malam bersama? Mau? Suamimu tak sanggup menanggung biaya di sini, bagaimana kalau aku yang mengundangmu untuk makan malam bersama? Bagaimana? Aku tidak tertarik makan dengan orang asing. Huang Kangping, apa maksudmu? Kau mengajakku makan, tapi malah mengundang perempuan lain. Suya, aku peringatkan, kalau kau merusak rencanaku, aku tak akan memaafkanmu. Apa? Kau mau putus denganku? Kalau itu yang kau inginkan, aku tak keberatan memenuhinya. Nona, tolong pertimbangkan ya. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Jadi, selain makan malam dengan suamiku, aku tidak akan makan dengan orang lain, silakan pergi. Tapi sepertinya suamimu memang tidak sanggup membayar. Aku sudah memesan satu paket kerajaan senilai Rp7.776.000. Kuberi kesempatan padamu untuk menikmatinya bersamaku. Bagaimana? Hanya paket kerajaan, tidak ada ketulusan sama sekali. Manajer Ding, tolong bawakan untukku paket paling mahal di tempat kita, senilai Rp47.776.000, yakni paket Kaisar. Sebagai pembeli paket Kaisar ini, bukankah aku berhak menikmati suasana yang tenang? Tentu saja. Kalau begitu, tolong suruh dia kembali ke mejanya. Ia mengganggu makan kami. Tuan Muda Huang, mohon Anda kembali ke tempat duduk Anda sendiri. Aku beritahu ya, hari ini tempat ini sudah pasti jadi milikku. Tambahkan 2 porsi lagi hidangan raja untukku. Sekarang kau bisa menyuruhnya pergi. Jika kau bisa mengusirnya, termasuk dia dan kerugian hotel, akan kutanggung. Termasuk setelah ini, semua konsumsi di restoran ini gratis untukmu. Tuan Muda Huang, kami memiliki peraturan hotel. Tanpa alasan yang masuk akal, kami tidak bisa mengusir orang begitu saja. Kalau begitu, buat saja alasan apapun, misalnya makan tanpa membayar. Satpam, cepat kemari. Aku ingin mengusir kedua orang ini. Sepertimu, apa kau tidak ingin bekerja lagi? Akan kuberitahu, di seluruh kota Zonghai, semua hotel, selama aku mengatakan satu kata, tak seorang pun berani mempekerjakanmu. Tuan Muda Huang, tadi Tuan Muda Huang yang mengatakan bahwa Ye Chen tidak punya uang dan datang untuk makan tanpa membayar. Aku tidak bersalah. Tuan Muda Huang, apakah Anda masih mengingatku? Kita sebelumnya pernah bekerja sama dalam banyak proyek. Ini pasti banyak kesalahpahaman. Aku tidak tahu kalau Ye Chen adalah teman Anda. Tuan Muda Huang, lihatlah. Tuan Muda Huang. Manajer Ding, cepat, orang ini, usir dia keluar. Oh ya, aku beritahu, semua kerjasama antara kau dan keluarga Wang kami, sekarang kualifikasimu dicabut. Keamanan, usir mereka berdua keluar. Kakak Wang, tidak kusangka, hari ini kau membantuku lagi. Aku benar-benar merepotkanmu. Tidak merepotkan sama sekali, kebetulan lewat, dan tadi baru saja datang. Oh ya, Manajer Ding, paket Kaisar milik saudaraku ini, hari ini akan dibayar oleh... Akan kutraktir, anggap saja ini sebagai permintaan maaf atas kejadian tadi kepada saudara Ye Chen. Itu bagus sekali saudaraku. Dia juga orang yang berjiwa besar. Jika kau lakukan ini, dia pasti bisa memaafkan kecerobohanmu. Ye Chen, sekarang bisakah kau memberitahuku apa sebenarnya yang terjadi selama beberapa hari ini? Hari pertama mencari cara untuk mendapatkan uang, secara tidak sengaja di jalan, bertemu dengan kakak Wang yang pingsan. Aku menyelamatkannya. Sebagai ucapan terima kasih, dia memberiku 2 miliar rupiah. Tapi kamu tidak punya ilmu medis, bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Aku membeli beberapa buku medis di rumah. Awalnya berpikir untuk membacanya saat senggang di rumah. Tidak disangka, ternyata sangat berguna. Itu memang hebat. Sudah selarut ini, ayo kita pulang. Saudara Ye Chen, di tengah malam begini, aku benar-benar minta maaf. Jika kamu sekarang ada waktu,
bisakah kamu datang menjemputku? Baik, Kakak Wang, aku segera ke sana. Aku sudah meminta sopir untuk menjemputmu. Seharusnya sebentar lagi sampai. Oke. Saudara Ye Chen, maafkan saya telah merepotkan Anda malam-malam begini. Mari, kita masuk ke dalam. Mari, Saudara Ye Chen. Aku akan memperkenalkanmu. Ini adalah tuan muda dari grup Li Mingyu. Dan yang ini adalah wakil direktur rumah sakit Zonghai, Profesor Zhao Yanhua. Mungkinkah dia adalah Profesor Zhao yang legendaris, yang membantu Kaisar Huaxia mengobati penyakit menular besar, idolaku? Saya berterima kasih atas pujiannya. Yang ini adalah pemimpin dari grup Li Songtao, Tuan Tua Li. Jika tebakanku tidak salah, Anda mengundang saya ke sini hari ini adalah untuk mengobati penyakit Tuan Tua Li, kan? Apakah mungkin aku benar-benar terlihat seperti orang sakit? Mohon maaf, aku bicara terus terang. Jika penyakit Anda terus berlanjut, kurasa hidup Anda hanya tinggal beberapa bulan. Diam, kau mengutuk kakekku. Pergi sekarang juga. Mingyu, hentikan ucapanmu. Dokter Ilahi Muda Ye benar, aku memang sudah di titik terendah. Sebelumnya, aku hanya berpura-pura. Sayang sekali. Aku hanya bisa membuatnya terlihat seperti orang normal. Tetapi itu justru memperburuk penyakitnya. Begitu. Orang luar tahu aku sakit, musuh grup Li akan mengambil kesempatan. Lagi pula, tingkat manajemenmu dan ayahmu masih kurang memadai. Baiklah, cepat biarkan Dokter Ilahi Muda Ye mendiagnosisku. Jangan merasa tertekan. Apapun, hasil pengobatannya, aku akan memberimu honor sebesar 200 miliar rupiah. Mengenai honornya, itu kita bicarakan nanti. Biarkan aku memeriksa denyut nadi Anda terlebih dahulu. Keahlian medis Ye Chen. Hampir tidak ada yang tahu di seluruh kota Zonghai. Dan memang ada penipu yang berpura-pura menjadi dokter TCM untuk menipu. Karena kau tidak percaya padaku. Begini, aku akan menjadikanmu contoh. Karena kau adalah pasien. Omong kosong, aku sangat sehat. Jika tebakanku tidak salah, kau seharusnya menderita masuk angin, sakit perut dan mual, dan belum buang air besar selama 3 hari. Ini, bagaimana kau tahu ini? Aku tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Biarkan dia merenung di toilet. Kakak Ye, mulailah. Kakak Ye, bagaimana? Apakah dia bisa diobati? Saya akan segera menyiapkan kamar rawat untuk Anda. Tidak perlu kamar rawat, di sini saja sudah cukup. Anda tidak sedang bercanda kan? Di sini tidak ada peralatan medis sama sekali. Tuan Tua Zhao, sebagai seorang tabib Tiongkok kuno, Anda pasti punya jarum perak cadangan kan? Anda berencana menggunakan metode akupunktur untuk mengobati Laoli? Tuan Tua Zhao, saya jamin tidak akan mengecewakan Anda sama sekali. Teman muda Ye Chen, teknik akupunktur ini pernah saya lihat di buku-buku kuno itu. Tetapi saya tidak pernah bisa melakukannya. Hentikan. Ye Chen sedang mengobati Paman Li. Jika kamu tiba-tiba menerobos masuk seperti itu, kamu akan mencelakakannya. Bagaimana kabar rekan seperjuanganku? Syukurlah, tugas ini terselesaikan dengan baik. Kakek, bagaimana keadaanmu? Aku. Kakek, bagaimana kondisimu? Sebenarnya apa yang telah kau lakukan pada kakekku? Ada apa sebenarnya? Kau akan kubawa mati. Biadab, tutup mulutmu, Dokter Ye. Sudah bersusah payah menyembuhkan aku. Bukannya kau berterima kasih, malah balas budi dengan jahat. Jelas-jelas Ye Chen yang membuatmu terus memuntahkan darah. Aku hanya... Mingyu, darah beracun yang barusan dimuntahkan Laoli adalah darah beku beracun. Jika tetap berada di dalam tubuh, itu mematikan. Semua berkat bantuan teman muda Ye Chen baru bisa dikeluarkan. Tidakkah kau perhatikan? Warna wajah kakekmu sudah jauh membaik. Biadab, sekarang kau mengerti apa yang terjadi. Saudara Ye Chen, aku salah paham padamu. Aku minta maaf. Mingyu, kau benar-benar keterlaluan. Aku sungguh ingin, atas nama Saudara Ye, memberimu pelajaran. Sudahlah, Kakak Wang, Tuan Tua Zhao, Tuan Tua Li, sudah tidak pagi lagi, aku harus pergi. Teman muda Ye Chen, aku memutuskan memberikan kartu ini padamu. Kartu tamu istimewa tingkat tertinggi grup Li. Dengan kredit dari grup Li, kau bisa meminjam uang di bank. Jika kau tidak mampu melunasinya, mereka akan menutupinya untukmu. Kartu ini, nilainya berlipat dari 200 miliar rupiah tunai. Semahal ini, aku justru tak bisa menerimanya. Silakan ambil kembali. Teman muda Ye Chen, menurutmu nyawa orang tua ini tidak lebih berharga daripada kartu tamu ini? Apa yang sudah kuberikan tidak pernah kutarik kembali. Saudara Ye, kalau kau tetap mengembalikan kartu itu kepada Tuan Tua Li, situasinya akan menjadi canggung. Terimalah. Kalau begitu, aku hanya bisa mematuhinya. Hei, teman muda Ye Chen. Keahlian medismu begitu hebat.
Bagaimana kalau kau bergabung sebagai dokter di rumah sakit Zonghai kami? Kemampuan medismu sehebat ini, bagaimana kalau kau bekerja sebagai dokter di rumah sakit Zonghai kami? Saya dengar, rumah sakit Zonghai sangat ketat dalam perekrutan. Saya khawatir tidak diterima. Dengan keahlian medismu, saya rasa di seluruh Waxia, rumah sakit manapun akan berebut untuk mendapatkanmu. Besok pagi, saya akan langsung menelepon direktur. Silakan masuk. Bolehkah saya tahu Anda mencari siapa? Saya Ye Chen. Tuan Tua Zhao seharusnya sudah menelepon Anda, ya? Oh, duduk. Anda adalah dokter ilahi muda yang disebutkan oleh Tuan Tua Zhao itu? Saya tidak pantas disebut dokter ilahi, saya kebetulan hanya belajar sedikit keterampilan medis saja. Ngomong-ngomong, Tuan Tua Zhao berkata bahwa dia akan langsung mengatur pekerjaan untuk saya. Anda memang tidak perlu wawancara, langsung terima pekerjaan ini. Adapun posisi, akan saya serahkan kepada wakil dekan Zhang Lin untuk diatur. Aha, ini ada lagi yang masuk lewat jalur dalam, direktur. Menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan penyakit bukanlah hal sepele. Tidak semua orang yang memakai jas putih itu adalah dokter. Itu bisa merugikan masyarakat. Lau Zhang, Anda pikir tingkat keahlian medis saya tidak cukup tinggi? Jika Anda bisa memberi saya kesempatan untuk membuktikan diri saya, apakah saya bisa menjadi karyawan kita? Demi Tuan Tua Zhao, saya akan memberimu kesempatan. Silakan katakan. Saya tanya dulu, apakah kamu belajar pengobatan tradisional Tiongkok atau pengobatan Barat? Saya belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Hehe, tidak kusangka masih muda sekali, tapi belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Jarang. Ayo, ku beri kamu waktu 10 menit. Pilih 10 jenis bahan obat tradisional Tiongkok dan sebutkan namanya. Putaran pertama ini akan kamu lewati. 1 menit sudah cukup. Ginseng, danshen, xianmao, jahe kering, heshou, dan juga longgufeng. Untuk tahap pertama ini, kamu sudah berhasil melewatinya dengan lancar. Lalu bagaimana dengan ujian kedua? Ini, gejala dan metode pengobatan penyakit defisiensi permukaan. Biasanya akan timbul gatal-gatal pada kulit, yang semakin parah di malam hari, disertai urtikaria setiap malam, rasa gatal hebat yang membuat sulit tidur, dan menghilang di siang hari. Perlu diambil 20 gram ranting kayu manis, 9 gram peoni putih, dan 3 potong jahe. Sepertinya, kamu jauh lebih baik daripada orang yang menggunakan koneksi sebelumnya. Ya, baiklah, aku akan memberimu pertanyaan ketiga di hadapanku. Aku memberimu waktu setengah jam untuk mendiagnosis penyakit pasien ini, beserta metode pengobatannya, dan meresepkan obat. Tidak perlu setengah jam. Jika tebakanku tidak salah, Anda pernah menderita radang sendi rematik kronis, menyebabkan rasa sakit pada persendian anggota badan Anda, kaki bagian bawah terasa dingin, dan tidak bisa ditekuk atau diluruskan. Apa yang Anda katakan benar sekali. Penyakit Anda saat ini disebut sindrom obstruksi meridian angin dingin. Aku akan meresepkan obat untuk Anda. Minumlah terus-menerus selama 3 hari, maka akan sembuh seketika. Terima kasih, dokter. Selamat, Anda telah menjadi karyawan tetap di rumah sakit kami. Terima kasih, Tuan Tua Zhang. Aku pasti tidak akan mengecewakan Anda. Baguslah, malam ini aku berencana. Ye Chen, gawat, Xiaobin dalam masalah. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Xiaobin kemarin malam pergi makan malam dengan tunangannya tapi dia tidak pulang semalaman. Baru saja ada yang menelepon kami dan mengatakan mereka meminta 4 miliar rupiah sebagai tebusan. Jika kami melaporkannya ke polisi, mereka akan membunuhnya. Seandainya kamu tidak memberikan uang kepada Xiaobin dan membiarkannya menyewa mobil mewah, bagaimana mungkin para penculik sampai mengincarnya? Baik, soal uangnya, biar aku yang selesaikan ini. Bagaimana kamu mau menyelesaikannya? Ini 4 miliar rupiah, bukan hanya 600 juta rupiah. Kalau benar-benar tidak bisa, aku akan meminta pinjaman pada kakak Wang. Ye Chen, kalau begitu aku akan ikut denganmu ya. Bagaimanapun juga Xiaobin adalah adik kandungku. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko sendirian. Tidak boleh. Kamu tidak bisa ikut. Kalau kamu ikut, mereka malah bisa tergoda oleh kecantikanmu. Dan itu akan lebih berbahaya. Bisa saya bantu? Ada keperluan apa? Saya ingin mengajukan pinjaman. Saya butuh uang tunai 4 miliar rupiah sekarang juga. Uang tunai 4 miliar rupiah, itu adalah jumlah yang sangat besar. Untuk mengurus urusan ini, paling cepat harus menunggu 1 minggu. Dilihat dari penampilan Anda juga tidak punya kualifikasi itu. Cepat, pergilah ke tempat lain saja. Ini bukankah kartu VIP tertinggi dari grup Li? Sekarang, apakah saya sudah mempunyai kualifikasi? Boleh, tentu saja boleh. Kalau begitu, saya akan segera pergi untuk mempersiapkannya. Anda bisa beristirahat di ruang VIP ya, sambil minum teh.
jalan. Aku datang untuk menebusnya. Berani juga kau, anak muda. Berani-beraninya datang sendirian. Kakak ipar, cepat selamatkan aku. Kakak ipar. Sekarang kau bisa melepaskannya. Cepat biarkan dia pergi. Melepaskannya, aku harus menghitung uangnya dulu. Bos, uangnya 4 miliar rupiah. Sudah benar. Uang ini sudah dihitung. Dan sudah kuberikan kepada kalian. Sekarang, lepaskan dia. Melepaskannya, hari ini uangnya kurampas dan orangnya juga akan kurampas. Kemampuan anak buahmu ini benar-benar payah. Dasar kau anak muda ini, cari masalah. Anak muda, lakukan saja seperti yang kukatakan, atau aku akan membunuhnya. Hei, bocah, lakukan apa yang kukatakan, atau aku akan membunuhnya. Bukan apa-apa. Beres, selesai. Kakak ipar, kamu benar-benar hebat. Jangan-jangan kamu adalah reinkarnasi dari Li Xiaolong. Aku tadi sempat berpikir aku akan mati. Astaga, aku sangat mencintaimu. Ibu. Kamu hampir membuat ibu jantungan. Jika kamu mengalami sesuatu yang buruk, ibu juga tidak ingin hidup lagi. Untungnya ada kakak iparku menyelamatkanku. Dia sangat keren, seperti Li Xiaolong. Bocah ini akhirnya melakukan satu hal yang membuatku puas. Terima kasih Ye Chen telah menyelamatkan Xiaobin. Baiklah, sudah larut, semuanya kembali dan beristirahatlah. Ye Chen pasti sangat berbahaya hari ini kan? Tidak, sangat mudah untuk menyelamatkannya. Aku juga sudah melapor ke polisi dan membawa perampok itu ke kantor polisi dan juga mengembalikan uangnya ke bank. Jangan bohongi aku juga bukan orang bodoh. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Selama bersamamu, rasanya tidak ada yang sulit dan aku yakin suatu hari nanti kamu akan menerimaku. Sudah larut, tidurlah. Meng Yun, kamu. Saya juga seorang pria. Saya juga punya kebutuhan. Saya akui tadi saya tidak bisa menahan diri. Tetapi saya juga sangat berharap bahwa saat kamu benar-benar ingin menyerahkan dirimu kepadaku, baru serahkanlah dirimu kepadaku, bukan karena rasa terima kasih. Baiklah, ayo kita tidur. Ye Chen, saya putuskan untuk mencoba menerimamu, berharap suatu hari saya bisa benar-benar jatuh cinta padamu. Kamu Ye Chen ya? Halo, nama saya Pan Hong. Saya salah satu dokter kepala termuda di rumah sakit kita. Halo Dokter Pan. Saya dengar Tuan Tua Zhang berminat menjadikanmu murid terakhirnya. Saya rasa kamu salah paham. Tuan Tua Zhang tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Pan Hong, apa yang kamu lakukan? Saya dengar Anda ingin menerima murid terakhir. Agak penasaran. Jadi saya datang hanya untuk melihat-lihat saja. Pan Hong, lupakan saja niatmu itu. Saya hanya akan menerima orang yang menurut saya cocok. Selain itu, saya juga tidak akan menerima Ye Chen sebagai seorang murid. Tuan Tua Zhang, sepertinya Anda merasa orang ini kurang bisa diandalkan. Saya tidak menerimanya, karena keahlian medisnya setara dengan saya. Saya tidak punya kualifikasi itu. Dan bukan berarti dia tidak bisa diandalkan sama sekali. Tuan Tua Zhang, ada pasien yang hampir meninggal. Cepatlah pergi dan lihat. Cepat, ayo pergi. Tuan Tua Zhang, ada pasien yang hampir meninggal. Anda cepat pergi dan lihatlah. Cepat, ayo pergi. Sebenarnya ada apa ini? Ini semua salah saya, tidak menjaga tuan muda dengan baik, membiarkannya balapan liar dengan orang lain. Jika dia tidak bisa diselamatkan, saya takut direktur akan membunuh saya. Ini adalah Liu Xin, satu-satunya pewaris grup Liu. Anda tenang saja, ya. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawanya. Ye Chen, bagaimana menurutmu? Pasien mengalami kecelakaan saat balapan liar. Karena kecepatannya sangat tinggi, dampak tabrakannya juga sangat besar. Jadi darah pasien sudah tersumbat dan organ-organnya sudah gagal. Jika tidak segera diselamatkan sekarang, setengah jam lagi, bahkan dewa pun sulit menolongnya. Saya setuju dengan Anda. Cepat pikirkan cara. Kami sedang memikirkannya.
Tuan Tua Zhang, berikan saya sekantong jarum perak, mungkin saya bisa menyelamatkannya. Apa-apaan bercanda ini? Anda benar-benar bisa mengobatinya? Seorang dokter magang, lebih baik jangan membuat kekacauan di tempat ini. Kondisi pasien, apakah Anda sanggup jika sampai menundanya? Kondisi pasien, apa Anda sanggup menundanya? Semuanya diam. Ye Chen, lihat, seberapa yakin kamu? Sekitar 40%. Baiklah, pasien ini akan ditangani olehmu. Wakil Direktur Zhang, bagaimana jika Ye Chen gagal dan Liu Xin meninggal di rumah sakit kita? Lalu, siapa yang harus menanggung tanggung jawab ini? Kalian tidak mengizinkan Ye Chen yang mengobati. Kalau begitu, lakukan sendiri. Ini masalah hidup dan mati. Tetapi kalian hanya memikirkan kepentingan pribadi. Sungguh mengecewakan saya. Jika terjadi masalah selama proses pengobatan, saya, Ye Chen, akan menanggung semuanya sendiri. Dan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan rumah sakit Zonghai. Ye Chen, obati saja tanpa rasa khawatir. Apapun hasilnya, saya yang akan menanggung tanggung jawabnya. Tolong segera sediakan ruangan yang tenang untuk saya. Saat saya mengobati, saya tidak boleh diganggu. Baik. Bagaimana keadaan putraku? Dia ada di mana sekarang? Pasien sedang dalam penanganan darurat di dalam sekarang. Kali ini, mengapa kamu tidak mengobati putraku sendiri? Orang ini lebih cocok untuk mengobati putra Anda. Oh, siapa dokter terkenal itu? Orang ini sama sekali bukan dokter terkenal, tapi hanya seorang magang yang baru datang 2 hari. Apa? Seorang magang berusia 20-an. Kamu mau mencelakai putraku. Cepat keluarkan orang itu dari sana. Panggil residen bernama Ye Chen itu. Segera suruh dia keluar sekarang juga. Ada apa? Ada apa? Atas dasar apa kau memukulku? Kau masih berani bertanya padaku, kenapa aku memukulmu? Putraku begitu berharga, dan kau hanya seorang residen bau. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk merawatnya? Jika terjadi sesuatu pada putraku, karena perawatan darimu, maka aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Sepertinya aku benar-benar tidak seharusnya menghabiskan semua tenaga untuk menarik putramu kembali dari gerbang kematian. Maksudmu perawatannya berhasil? Bisa dibilang berhasil. Saat ini kondisi pasien pada dasarnya sudah stabil. Tapi jarum perak yang ada di punggungnya belum boleh dicabut. Aduh, kau pasti sangat lelah. Cepatlah pulang dan istirahat. Hanya untuk merawat pasien ini saja sudah cukup melelahkan. Ditambah lagi harus berurusan dengan orang tua yang tidak tahu diri seperti ini. Hatiku jadi makin lelah sekali. Dasar residen bau, kau hampir saja membunuh putraku. Apa kau pikir bisa pergi begitu saja? Dasar wanita menyebalkan. Kapan kau akan berhenti? Kalau bukan karena aku, putramu sudah lama bertemu dengan Raja Neraka. Kalau aku tahu orang tuanya berkualitas seperti ini, aku tidak akan menyelamatkannya. Oh, dasar tidak tahu terima kasih. Sudah, karena putra Anda sudah berhasil diselamatkan, kalian berdua cepatlah pergi melihatnya. Dasar residen bau ini, kenapa dia begitu tidak bermoral? Dia menusukkan begitu banyak jarum baja ke tubuh putraku. Segera, cabut sekarang juga. Dokter Ye mengatakan, sementara ini tidak boleh dicabut. Aku juga belajar pengobatan Tiongkok. Dia itu hanya bicara omong kosong. Lihat, aku sudah mencabut jarumnya. Bukankah tidak terjadi apa-apa? Apa yang terjadi? Kenapa anakku mulai muntah darah? Saya juga tidak tahu mengapa putra Anda mengalami kondisi seperti ini. Dokter Ye sudah jelas mengatakan tidak boleh mencabut jarumnya, tapi kalian tidak mendengarkan, sehingga pasien jadi seperti ini. Dokter Pan, cepat pasang kembali jarum-jarum itu pada anakku sekarang. Pasang kembali jarum-jarum ini, cepat. Bukankah Anda pernah bilang, Anda juga belajar pengobatan tradisional Tiongkok? Baiklah, akan saya coba sebisa mungkin. Pan Hong, cepat hentikan. Kemampuan akupunktur Anda yang hanya setengah-setengah ini akan membunuh Liu Xin. Sudahlah, Sweji, jangan ribut-ribut lagi. Direktur Sun, saya mohon selamatkan putra saya. Meskipun saya direktur, tapi keterampilan medis saya tidaklah yang paling terbaik. Saya akan carikan Tuan Tua Zhang untuk Anda. Ini, siapa yang mencabut jarumnya ini? Saat Ye Chen pergi, bukankah dia sudah bilang bahwa jarum ini tidak boleh dicabut? Jarum ini digunakan untuk menyelamatkan nyawanya. Saya yang melihat anak saya dipenuhi jarum baja. Saya merasa sakit hati, jadi saya menyuruh dokter Pan yang mencabutnya. Bodoh, jika terjadi sesuatu yang buruk pada putra Anda, itu tidak lepas dari kebodohan Anda sebagai ibunya. Wakil Direktur Zhang, tolong coba lagi selamatkan nyawa putra saya. Bukan berarti saya tidak mau menyelamatkan, tapi saya memang sudah tidak berdaya. Sekarang hanya satu orang
yang bisa menyelamatkan nyawanya. Mohon Wakil Direktur Zhang beritahu saya, siapa dia? Saya akan segera menjemputnya. Dia adalah orang yang baru saja bekerja keras untuk menyelamatkan putra Anda dari ambang kematian dan membawanya kembali. Kalian tidak hanya tidak berterima kasih kepadanya, tapi juga memakinya habis-habisan. Dia sudah pulang sekarang. Ama? Kalian siapa? Kenapa kalian datang ke rumahku? Kami datang untuk mencari Ye Chen. Kakak ipar, Ada urusan apa mencari saya? Saya dari grup Liu, direktur kami, membutuhkan bantuan Anda untuk suatu masalah. Maaf, pengetahuan saya sangatlah terbatas. Saya tak bisa membantu direktur kalian. Biarkan dia cari orang lain saja. Jika Anda bersikeras menolak, kami akan memaksa Anda ikut kembali. Tolong jangan mempersulit kami. Hentikan. Dr. Ye, saya sungguh memohon maaf atas kejadian di rumah sakit tadi. Memang tidak enak. Saya mohon Anda berbesar hati. Saat ini, kondisi anak saya semakin memburuk. Saya mohon Anda ikut saya kembali ke rumah sakit. Direktur Liu, putra Anda memiliki status yang sangat terhormat. Saya hanya seorang staf magang biasa, tidak bisa membantu. Istri saya memiliki temperamen yang buruk dan mudah marah, kata-katanya itu. Memang kurang enak didengar. Saya di sini meminta maaf secara tulus kepada Anda. Saya harap Anda sungguh tidak mempermasalahkannya. Direktur Liu, kondisi tubuh putra Anda sekarang sangat buruk. Saya juga tidak sepenuhnya yakin bahwa saya dapat sekali menyelamatkannya kembali. Sesuai kebiasaan istri Anda, jika saya gagal, dia akan menyeret saya bersamanya, mengobati penyakit, lalu merugikan diri sendiri. Saya tidak berani. Hei Nak, sudah setengah hari tidak mau setuju juga. Bukankah kau hanya menginginkan uang? Mau ku beri 10 miliar rupiah? Bagaimana? Itu cukup untuk kau gunakan setengah hidup. Tentang uang kotor kalian berdua itu, aku tidak tertarik sedikit pun. Silakan pergi. Tolong ubah sifat burukmu itu, bicaralah yang baik. Mengapa harus berbicara kasar dan menyinggung orang? Mengapa harus menunggu putraku meninggal baru kau tahu kesalahanmu? Dokter Y, adik Y. Aku yang salah, tapi putraku tidak bersalah. Kumohon selamatkan dia. Dokter Y, asalkan kau mau menyelamatkan putraku, aku akan mengabdi kepadamu seumur hidupku. Baik. Aku akan menyelamatkannya. Kondisi pasien sudah stabil. Terima kasih. Syukurlah, anakku Liu Xin tidak perlu mati. Dokter Y, mohon terima biaya konsultasi ini. Itu tidak perlu. Saya hanya bertugas untuk Rumah Sakit Zonghai, mengoperasi pasien. Anda hanya perlu ikuti prosedur normal, lalu bayar biayanya. Saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Lau Liu, kau ini benar-benar, bukannya melihat anak dulu, malah mencoba menjilatnya, dan dia bahkan tidak menghargainya. Itu hanya pandangan sempitmu saja. Lihat, keahlian medis Dokter Y sudah melampaui Direktur Zhang dan Direktur Sun. Kita tidak boleh membiarkan dia menyimpan dendam terhadap kita karena kejadian hari ini. Direktur Sun, 20 miliar rupiah yang besar ini dengan tulus akan saya sumbangkan ke rumah sakit Anda sebagai sebuah ungkapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa anak saya. Bagi seorang dokter, menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang lain sudah menjadi tugas. Itu memang tugas kami, seharusnya. Kalau begitu, saya pamit. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Lao Sun, kau tahu mengapa kemampuan medismu kalah dariku? Kau menghabiskan seluruh energimu hanya untuk masalah hubungan antar pribadi ini. Setiap hari kau hanya menjilat para hartawan besar. Apa aku bisa disalahkan? Rumah sakit umum kita ini, agar lebih banyak rakyat jelata mampu berobat, aku harus berjuang untuk mendapatkan sumbangan dana dari para hartawan guna menutupi kekurangan dana. Kalau tidak, kita harus menaikkan tarif layanan dan rakyat jelata akan menderita. Aduh, Lao Sun, sepertinya aku salah paham terhadapmu. Syukurlah kalau Anda mengerti. Oh ya, Lao Zhang, aku berencana menjadikan Ye Chen wakil direktur Rumah Sakit Zonghai. Apa? Lao Sun, Anda tidak sedang bercanda, kan? Tentu saja saya tidak bercanda. Meskipun usia Ye Chen masih muda, tingkat keterampilan medisnya tidak di bawah Anda atau saya. Sebagai wakil direktur, dia memiliki kualifikasi itu. Memberinya posisi setinggi ini sekaligus. Saya khawatir ini tidak akan diterima semua orang. Posisi yang ingin saya berikan kepadanya adalah wakil direktur kehormatan. Dia hanya menikmati tunjangan wakil direktur, namun dia tidak memegang jabatan wakil direktur. Dengan begitu, para dokter lain akan mengerti. Hei, Tuan Tua Chen, ada urusan apa Anda mencari saya? Teman muda Ye Chen. Baru saya dengar, Anda adalah seorang dokter ilahi muda. Kabarnya Anda telah menyembuhkan penyakit lama Li Song Tao
Dan sekarang Anda juga dipromosikan menjadi wakil direktur. Saya tidak berani menerima sebutan dokter ilahi itu. Kebetulan saja saya berhasil menyembuhkan penyakit Lauli. Saya tahu betul betapa buruknya kondisi pria itu. Saya menelepon Anda hari ini untuk meminta Anda mengobati seseorang, yaitu Kepala Kantor Polisi Kota Zhonghai, Liu Yunliang. Baik. Saudara Ye Chen, silakan duduk. Rumah kakak Liu dihias begitu hangat, terlihat bahwa Anda dan istri Anda sangat harmonis. Sudah menikah lebih dari 20 tahun. Sudah pasangan lama. Apalagi yang perlu dibicarakan soal harmonis. Hanya menjalani hidup bersama sebagai suami istri saja. Lau Liu, ada tamu. Halo kakak ipar. Halo. Adik Ye Chen juga. Seseorang yang menyukai barang antik. Jadi saya mengundangnya ke sini untuk mengobrol dengan saya. Baiklah, kalian ngobrol saja. Saya mau kerja dulu. Oke, silakan. Maafkan aku, Kakak Ye. Aku tadi tidak memberitahu istriku bahwa kamu adalah seorang dokter. Aku takut dia berpikir yang tidak-tidak. Aku mengerti. Kakak Liu, kalau begitu mari kita lepas baju dan berbaring. Lepas baju dan berbaring? Adik Ye Chen, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja, saya akan mengobati penyakit Anda, Kakak Liu. Penyakit yang tidak boleh diketahui orang luar. Bagaimana kamu tahu? Saya tak pernah membicarakan hal ini. Kakak Liu, saya ini seorang tabib pengobatan tradisional Tiongkok. Dan Anda dan istri sudah 20 tahun lebih menikah, tetapi belum juga dikaruniai anak. Jadi saya bisa tahu penyakit Anda hanya dengan sekali lihat. Apa penyakit saya ini bisa disembuhkan? Jujur saja, saya dan istri sangat menginginkan seorang anak. Ini seharusnya terjadi saat Anda berjuang melawan penjahat bertahun-tahun lalu, di mana ginjal Anda terluka. Benar, saat masih muda, saya tidak takut apapun, langsung saja maju saat melihat penjahat, dan akhirnya saya tertusuk pisau. Kakak Liu, minum air panas ini. Wah, Saudara Ye Chen, jarum akupunktur Anda benar-benar manjur ya. Kalau begitu, jika Anda ada urusan, silakan pergi duluan. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Oh, baiklah, saya mengerti. Kalau begitu, saya kembali dulu. Baik. Anda silakan pergi duluan. Hei istriku, cepatlah kembali. Segera ambil cuti dari perusahaan. Kenapa? Biar saya beritahu, kita bisa punya anak sekarang. Oh, bukankah ini wakil direktur kehormatan? Di hari pertama kenaikan jabatan ini, sudah tidak masuk kerja tepat waktu. Saya pergi keluar untuk kunjungan rumah. Memangnya ada masalah? Tentu saja kami tidak berani punya masalah Anda, kan? Wakil direktur kehormatan. Mana berani kami? Betul. Mana berani kami? Yuan Zhao, jangan tertawa. Bagaimana jika wakil direktur Ye marah dan tiba-tiba memecat kita? Bagaimana? Oh, tunggu. Dia hanya wakil direktur kehormatan. Dia tidak punya hak untuk memecat kita. Apakah saya punya hak untuk memecat kalian? Ya? Saya sudah mengatakannya kemarin, kalian tidak punya hak tetap di rumah sakit Zhonghai dalam hal menyelamatkan pasien. Kalian bukannya membantu, malah sengaja memicu pertikaian antara dokter dan pasien. Kalian tidak pantas menjadi dokter lagi. Tuan Tua Zhang, mohon jangan pecat kami. Keputusan saya sudah bulat dan final. Kalian ambil gaji di bagian keuangan dan pergi. Ye Chen, ikut saya ke kantor sebentar untuk mengetahui detail pasien kemarin. Sialan, sekarang Lao Zhang benar-benar berada di pihak yang sama dengan Ye Chen, dan sekarang demi Ye Chen, dia memecat kita juga. Kita tidak bisa tinggal diam dan pasrah. Kita harus memikirkan cara. Agar direktur memecat Ye Chen, saya akan mencari paman saya. Baik Tuan Tua Zhang maupun Tuan Tua Sun pasti akan menghormati dia. Baiklah, kalau begitu, saya akan memanggil paman saya, biar dia bersama pamanmu menekan direktur Sun. Dengan begitu mereka pasti tidak akan memecat kita berdua. Ye Chen, di mana bajingan itu? Keluar. Saya Ye Chen. Anda benar-benar mencari saya. Ternyata hanya orang biasa saja. Baiklah, sekarang saya beritahu Anda dipecat. Direktur Sun, saya menuntut agar bajingan kecil ini dipecat. Permintaan ini tidak berlebihan kan? Sekarang, ada dua pilihan di depan Anda, menyingkirkan Ye Chen atau kehilangan donasi grup Hong Sheng. Kapan donasi grup Hong Sheng kepada rumah sakit Zhonghai diputuskan oleh seorang manajer umum seperti Anda? Direktur Liu, tak disangka saya bertemu Anda di sini. Saya mewakili Tuan Huang dari grup Hong Sheng kami, menyampaikan salam hangat. Salam hangat tidak perlu, saya tanya Anda dulu,
Apakah grup Hong Seng akan melanjutkan donasi ke rumah sakit Zhonghai masalah ini? Apakah Anda yang memutuskan? Ini tidak sepenuhnya saya yang memutuskan. Anda bilang tidak ikut memutuskan. Direktur Liu, apakah belakangan ini saya menyinggung Anda di suatu hal? Jika ada kesalahan, saya di sini memohon maaf. Permintaan maaf tidak perlu. Jika mau meminta maaf, Anda minta maaf saja kepada saudara Ye Chen. Atau saya akan menelepon bos besar Anda, meminta dia memecat Anda secara langsung. Direktur Liu, jangan telepon bos besar kami. Saya sekarang akan meminta maaf kepada saudara Ye Chen. Saudara Ye Chen, saya mohon maaf, masalah yang tadi itu kesalahan saya. Saya minta maaf kepada Anda. Semoga Anda bisa memaafkan saya ya. Tidak perlu meminta maaf kepada saya. Saya tidak ingin berbicara dengan kalian sama sekali. Pergi saja. Pan Si Chen, saya tidak mengizinkan Anda mencarikan pekerjaan untuk Pan Hong, terutama pekerjaan di rumah sakit. Jika bukan karena saudara Ye Chen menyelamatkan putra saya, bukan tidak mungkin hal ini terjadi. Nyawa putra saya akan mati di tangan Pan Hong. Saya akan memperingatkan Anda, selama saya berada di kota Zhonghai, rumah sakit manapun tidak akan menerima Pan Hong. Adik Ye Chen, hari ini saya membelikan Anda sebuah Rolls Royce Phantom. Dan hari ini saya datang untuk mengantarkan mobil itu kepada Anda. Maaf, saya tidak membutuhkannya. Direktur Liu, Dr. Ye Chen, maaf saya tidak bisa menerima mobil semahal ini dari Anda, jadi biar saya simpan dulu untuknya. Setelah Dr. Ye berubah pikiran, saya akan menyerahkan kuncinya padanya. Kalau begitu, terima kasih banyak, Direktur Sun. Saudara Ye Chen, tindakan kami suami istri kemarin memang sedikit tidak pantas. Saya berharap saudara Ye Chen suatu hari nanti dapat menerima permintaan maaf kami yang tulus. Aduh, Dr. Ye. Ini, simpan saja dulu di tempat Anda. Wakil Kepala Yuan, kenapa Anda datang sendiri? Direktur Sun, Anda terlalu baik. Hari ini saya sebenarnya tidak berencana mengganggu Anda, tapi keponakan saya berkata, dia dipecat dari rumah sakit. Jadi saya ingin datang untuk mencari tahu situasi yang terjadi. Ini? Keponakan Anda, keterampilan medisnya buruk dan etika medisnya sangat buruk. Rumah sakit Zhonghai kami sudah memecatnya. Keponakan saya memang sedikit nakal dan kurang patuh pada aturan. Saya harap Wakil Direktur Zhang bisa mempertimbangkan reputasi saya dan memberinya kesempatan kedua. Saat ia baru masuk kerja, ia sudah diberi banyak kesempatan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Paman, anak nakal inilah yang menyebabkan saya dipecat dan juga mendapatkan kepercayaan Wakil Direktur Zhang. Nah, apa yang dikatakan keponakan saya itu benar. Saya harap Anda mau menghargai Yuan ini. Bujuklah Wakil Direktur Zhang untuk membatalkan keputusan pemecatannya. Kepala Yuan, jika saya bilang saya tidak akan menghargai Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Di hadapan orang lain, kehormatanmu mungkin sangat berharga, tapi di hadapanku sama sekali tidak bernilai. Pasien yang sudah keluar dari bahaya, kembali terjerumus ke ambang kematian. Jika itu karena ulah mereka berdua yang mengakibatkan kematian pasien, tanggung jawab ini, apakah Tuan Wakil Kepala Yuan mampu menanggungnya? Apakah yang dikatakan Ye Chen itu benar? Apa yang dia katakan tidak bohong, tetapi kami juga tidak sengaja ingin mencelakai nyawa orang. Lagi pula, kami berjanji tidak akan ada lagi situasi seperti ini di masa depan. Saya bersedia menjamin mereka. Asalkan di kemudian hari muncul lagi situasi seperti ini, saya yang pertama akan mengusir mereka. Maaf, Wakil Kepala Yuan. Menurut saya, keponakan Anda sama sekali tidak ada niat untuk bertobat. Saya tidak akan memberinya kesempatan ini. Bagus, luar biasa. Saya harap Anda bertindak sesuai aturan di masa depan. Jangan sampai berurusan denganku. Kalau tidak, kalian akan tahu akibatnya. Oh ya? Apakah Anda berencana membalas dendam pribadi? Kepala Liu, bukan seperti yang Anda pikirkan. Saya hanya memberikan peringatan yang baik. Wakil Kepala Yuan, saya harap Anda ingat, otoritas Anda diberikan oleh negara. Namun kata-kata yang sama, saya juga berikan peringatan ini kepada Kepala Liu, jika Anda menggunakan otoritas untuk melindungi orang lain, maka otoritas Anda juga akan ditarik kembali. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan oleh Wakil Kepala Yuan. Jika benar-benar terjadi sesuatu, bukan hanya saya, termasuk Tuan Tua Chen, tidak akan melindunginya. Saudara Ye Chen, sungguh tidak enak. Hari ini tiba-tiba menemui Anda. Hanya ingin meminta Anda ikut dengan saya untuk memeriksa Tuan Tua Yang. Kakak Liu terlalu sungkan. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang juga. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Ini sungguh membuatku sangat marah. Kalian cepatlah kembali. Jangan pernah datang ke rumah sakit Zhonghai lagi. Hai, Tuan Tua Yang. Lao Liu. Ah, siapa ini? Ini adalah Dr. Su Suong dari Nanshantang. Dia cucu kandung pendiri Nanshantang.
Tuan Tua Su, dengan ini, penyakit ayah saya pasti dapat disembuhkan. Tuan yang berlebihan, kemampuan medis saya dibandingkan dengan kakek saya masih jauh ketinggalan. Siapa ini? Tuan Yang, jika Anda sudah mengundang saya, mengapa Anda harus mengundang dokter lain lagi? Bukankah itu tidak perlu? Adik kecil ini, mohon maaf. Untuk penyakit ayah saya kali ini, kami tidak membutuhkan bantuanmu. Tapi tenang saja, saya pasti tidak akan membiarkanmu datang tanpa hasil. Sebentar lagi, saya akan meminta kepala pelayan saya memberikan Anda 1 miliar rupiah. Tuan Yang, karena saya tidak turun tangan, tentu saja uang ini tidak akan saya terima. Tapi, selama penyakit Tuan Tua bisa disembuhkan, siapapun yang mengobati, hasilnya sama saja. Kemampuan medisnya tidak seberapa hebat, tapi omongannya cukup besar. Dokter Nan Santang ini, meskipun kemampuan medismu bagus, tapi sebagai pribadi, bukankah kamu terlalu berpikiran sempit, apalagi adik Ye ini? Kemampuan medisnya belum tentu kalah dari Anda, jika benar-benar ingin membandingkan, menurutku. Saya memang tidak tahu seberapa hebat kemampuan medis saya. Tetapi menurut saya, Anda tentang kemampuan medis Anda sangat yakin. Ya, kalau begitu, cepatlah pergi mengobati, Tuan Tua Yang, biar kami semua bisa menyaksikan kehebatan Anda. Ayah, kaki Anda kali ini bisa diobati. Saya telah mengundang dokter dari Nan Shantang untuk mengobati Anda dengan baik. Tuan Tua, jangan khawatir. Saya pasti akan berupaya maksimal untuk mengobati. Jika tidak ada halangan, saya yakin 80% bisa menyembuhkan kaki Anda. Baik. Terima kasih, Dokter Su. Bagaimana, Dokter Su? Tuan Tua kemungkinan mengalami atrofi otot lurik. Sepertinya ini penyakit lama sejak puluhan tahun yang lalu ya. Betul. Ayah saya sebelumnya ikut dalam perang perlawanan diri. Saat itu, kakinya tertembak dan tidak mendapatkan perawatan yang layak saat itu. Akhirnya meninggalkan penyakit kronis. Jika Tuan Tua bisa datang untuk berobat ke Nan Shantang kami dalam waktu 5 tahun setelah terluka, saya yakin 100% bisa menyembuhkan kaki Tuan Tua. Sekarang jaringan otot Tuan Tua sudah mati, saya hanya bisa mencoba yang terbaik. Dia tidak bisa menyembuhkan penyakit Tuan Tua. Tekniknya masih terlalu mentah. Jika kakeknya yang datang, saya rasa masih bisa dicoba. Mungkinkah Saudara Ye Chen punya cara pengobatan? Bahkan saya hanya yakin 70% saja. Keyakinan 70%. Bagus sekali, itu sudah sangat tinggi. Kaki ayah Anda, saya juga tidak punya cara untuk mengobati. Meskipun kakek saya yang datang, keyakinannya hanya kurang dari 10%. Tuan Yang, saya sarankan Anda menyerah saja. Lau Yang, jangan menyerah. Tadi Saudara Ye memberitahu saya, kaki Tuan Tua, dia bisa menyembuhkannya. Bocah benar-benar congkak, jika kau bisa menyembuhkan penyakit Tuan Tua hari ini, aku bahkan akan memanggilmu guru. Kalau begitu, tunggu saja untuk memanggilnya guru. Sudah, kalian berdua jangan bertengkar. Hari ini ayah saya tidak ingin melanjutkan pengobatan. Silakan kalian berdua kembali. Hari ini saya menjamin dengan masa depan saya. Jika Saudara Ye Chen tidak bisa menyembuhkan penyakit Tuan Tua, saya akan mengundurkan diri dari posisi kepala kantor polisi. Lau Liu, mengapa kamu harus bertaruh dengan anak muda? Sudah, tarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Saya akan meminta Dokter Ye ini melihat ayah saya. Kakak Liu, saya akan mengerahkan segala upaya. Saya kira keahlian medisnya luar biasa. Ternyata sama saja denganku. Ayah, kamu tidak apa-apa. Apakah jarum tadi menusukmu sampai sakit? Kaki saya akhirnya bisa merasakan sesuatu. Ya, apa yang ayah katakan itu benar? Tentu saja benar. Aku tidak menyangka kakiku ini masih bisa merasakan. Aku pikir sisa hidupku hanya akan kuhabiskan di kursi roda. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Anak muda, di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Sekarang kamu tahu ada langit di atas langit dan orang di atas orang, bukan? Apakah kamu sudah siap untuk berguru kepada Saudara Ye Chen? Tuan Tua Yang, Anda jangan terlalu gembira dulu. Pengobatan belum selesai. Aku masih perlu melancarkan meridian Anda lagi. Namun, ini akan terasa sedikit sakit. Anda harus menahannya. Tidak apa-apa. Sedikit rasa sakit tidak akan bisa mengalahkanku. Kaki Tuan Tua yang sekarang sudah mulai pulih perlahan. Namun masih butuh waktu, baru bisa berjalan. Sudah bisa berjalan sekarang. Belum bisa sekarang. Sekarang masih dalam tahap pemulihan. Tapi, dengan bantuan, Anda sudah bisa berdiri. Jangan pegang aku. Biarkan aku coba. Apakah aku bisa berdiri sendiri?
Aku tidak menyangka seumur hidupku ini, aku masih bisa berdiri sendiri. Sesuai dengan resep yang kubuat ini, minum obat selama 3 bulan, Anda sudah bisa berjalan sendiri. Terima kasih banyak adik. Begini, aku akan mentransfer 60 juta rupiah untuk biaya konsultasi kali ini. Tidak perlu. Bantuan kali ini sepenuhnya karena Kakak Liu memintaku datang untuk membantu. Jadi ini bukan soal uang. Anak muda sepertimu, sekarang sudah sangat jarang. Karena biaya konsultasi tidak kamu terima, kebetulan aku punya 1 unit villa di Resor Wolong, akan kuberikan sebagai hadiah untuk adik. Kalau begitu, aku terima dengan senang hati. Dr. Shu, karena saudara Ye Chen sudah menyembuhkan kaki tuan tua, bukankah seharusnya kau menepati janjimu? Hei, Kakak Liu, biarkan saja. Taruhan tadi kita anggap batal saja. Su Song adalah orang dari Nan Shantang. Jika dia berguru padaku, dia akan merasa sedikit malu. Baiklah kalau begitu. Karena Au saja tidak setuju, maka masalah ini kita anggap selesai saja. Kakekku mengajariku sejak kecil bahwa orang harus menepati janji, pria sejati menghargai komitmen. Hari ini aku berguru padamu. Ini saya bersujud untuk menjadi muridmu. Cepatlah berdiri, itu hanyalah bercanda. Jangan menganggapnya serius. Tidak, saya sudah menganggapnya serius. Saya berguru padamu hanya mewakili diri saya sendiri, tidak mewakili Nan Shantang. Meskipun keterampilan medis saya tidaklah sehebat dirimu, tetapi keterampilan medis Nan Shantang belum tentu tidak bisa menandingimu. Hahaha, saya sungguh tidak menyangka hari ini bukan hanya penyakit tuan tua yang sembuh, tetapi kamu juga mendapatkan murid. Ini pertama kalinya saya melihat penerimaan murid dalam pengobatan Tiongkok ini benar-benar membuka wawasan saya. Hahaha. Kalau kita bicara soal itu, kalian berdua adalah tokoh terkemuka dalam dunia pengobatan Tiongkok, saling belajar ilmu keterampilan medis, bermanfaat bagi semua. Menurut pendapat saya, Dr. Su menjadi murid Ye Chen adalah hal yang baik. Halo? Benarkah? Baik, saya mengerti. Kantor polisi. Ada kasus mendesak. Saya harus menyelesaikannya bersama saudara Ye Chen. Baiklah, kami pergi dulu. Kakak Liu, apa yang terjadi? Mengapa kamu terburu-buru sekali? Masalah yang kamu minta saya bantu selidiki sebelumnya. Ada petunjuknya. Apa? Ada petunjuk? Anda tidak bohong, kan? Baru beberapa hari yang lalu, kami memecahkan kasus pembunuhan. Saya baru saja mendapat telepon dari petugas. Dia memberitahu kepada saya di tubuh korban ditemukan tato laba-laba hitam. Saya ingin segera ke sana sekarang. Baik, ayo pergi. Kakak Liu, di mana korban tewas? Mengenai informasi tentang dia, apa yang kamu tahu? Ayo. Saudara Ye Chen, pola laba-laba hitam ini, apakah ini yang kamu cari? Benar, aku tidak akan pernah lupa seumur hidupku pola laba-laba hitam ini. Kakak Liu, tolong beritahu aku situasi spesifik korban tewas. Korban tewas ini, namanya Zhu Yang. Dia adalah eksekutif grup HY. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, 2 pembunuh telah membunuhnya. Setelah penyelidikan cermat kami menemukan pembunuh dan Zhu Yang, mereka dulunya saling mengenal, dan di tubuh mereka juga ada pola laba-laba hitam. Sepertinya mereka dulunya adalah kaki tangan. Setelah penyelidikan kami telah mengidentifikasi jejaknya. Kami bersiap untuk menangkapnya. Kedua penjahat ini, biar aku yang menangkap mereka. Tidak boleh. Pembunuh di dalam kasus ini, keterampilan mereka sangat kuat. Jika kamu pergi sendiri, kamu akan menghadapi masalah yang sangat besar. Kakak Liu, kamu tahu kemampuanku. Bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka bukan lawanku. Karena kamu memutuskan untuk pergi, menghadapi kedua pembunuh ini sendirian. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Dengan aku di sana akan ada 1 pembantu lagi. Ayo. Ye Chen, kedua penjahat itu, apa hubungan mereka denganmu? Mengapa kamu begitu peduli akan hal itu? Dendam pembantaian keluarga. Jika mereka benar-benar orang yang kucari, maka setiap dari mereka adalah ahli yang bengis. Tunggu aku di mobilku. Aku tidak bisa membiarkanmu menghadapi bahaya sendirian. Kemampuanku juga tidak buruk. Aku pasti bisa membantumu. Baiklah. Hati-hati. Dasar pengecut tak bernyali. Cepat keluar dan mati. Anak muda, omonganmu itu benar-benar besar sekali. Kau ingin membalas dendam. Kebetulan saja, kami berdua juga ingin membantai tikus kecil yang lolos ini. Jadi bersiaplah untuk mati. Bocah sialan ini, berani-beraninya dia memukul saudaraku. Dia sungguh mencari kematian. Han Kai, hati-hati. Anak ini punya sedikit kemampuan. Jangan sampai kamu meremehkan dia. Kau terlalu terlambat mengingatkannya. Katakan, di mana lokasi markas organisasi kalian? Hei nak, menurutmu kami akan memberitahukan rahasia seperti ini padamu? Sejak aku bergabung dengan organisasi di Yanjing,
Aku sudah menyerahkan hidup dan mati ini. Pikirkan sendiri apakah Ngau mau memberitahukan semua lokasi markas kalian padaku. Sejujurnya, aku bukan orang yang takut mati. Jika organisasi mengetahuinya, nasibku mungkin lebih buruk daripada kematian. Dua orang yang masih hidup mati begitu saja. Sepertinya organisasi mereka benar-benar mengerikan, sangat mengerikan, sampai mereka rela mati daripada mengkhianati organisasi. Tapi sayang sekali, kita juga tidak mendapatkan informasi yang kau inginkan. Tidak apa-apa, sudah memuaskan karena bisa mengetahui organisasi mereka berada di Yanjing. Sudah cukup. Lalu, apa kau akan pergi ke Yanjing? Istriku berencana untuk pergi besok untuk mengurus cabang perusahaan Sueyue. Aku berencana untuk pergi bersamanya. Nanti, aku akan meluangkan waktu untuk menyelidiki hal itu. Kak Liu, ada apa? Aku sudah menemukan organisasi yang kau maksud. Apa? Benarkah? Kau segera turun. Aku akan segera menemuimu di lantai bawah. Baik. Kakak Liu, beritahu aku situasi spesifik organisasi itu. Kami telah menyaring semua penjahat yang pernah ditangkap dan mengidentifikasi beberapa orang yang memiliki tato laba-laba hitam. Untungnya, beberapa penjahat ini tidak memiliki kemampuan khusus. Kalau begitu, mereka pasti orang rendahan di organisasi itu. Benar, setelah diinterogasi kami mendapatkan beberapa informasi. Tetapi karena level mereka terlalu rendah, mereka tidak tahu apa-apa selain alamat utama markas besar. Semua yang lain tidak diketahui. Sepertinya, kita harus melakukan pertempuran penentuan yang besar dengan markas besar organisasi itu. Di mana lokasi spesifiknya? Lokasinya berada di area villa di selatan Yanjing. Itu adalah tempat yang dikelola oleh keluarga Chu. Keluarga Chu berkembang dari perusahaan kecil tanpa nama menjadi seperti sekarang. Pasti dengan bantuan organisasi tersebut, ya? Sepertinya keluarga Chu adalah yang membunuh anggota keluarga Ye kita. Keluarga Chu, dari perusahaan kecil yang tidak dikenal, berkembang menjadi seperti sekarang ini. Pasti ada bantuan dari organisasi. Ternyata memang keluarga Chu yang membunuh anggota keluarga Ye. Organisasi itu kekuatannya jelas tidak biasa. Jika kau terburu-buru untuk menghadapi mereka, kau tidak hanya tidak bisa membereskan mereka, tetapi malah akan kehilangan nyawamu. Jangan gegabah. Saat kalian menangkap beberapa anggota organisasi yang sudah keluar penjara itu, organisasi pasti sudah menyadarinya. Kemungkinan besar mereka sudah pindah markas. Jadi, kurasa kita harus segera menghadapi mereka. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu membahayakan dirimu sendiri. Begini, Tapi aku akan segera kembali dan mengerahkan semua kekuatan polisi yang bisa dikerahkan dan pergi bersamamu. Tapi kau, saat ini organisasi sudah memperhatikanmu. Mereka mungkin akan menyerang perusahaan Sueyue lebih dulu. Jika kau benar-benar khawatir, kau bisa pergi ke perusahaan Sueyue terlebih dahulu. Ye Chen gawat, cepat kembali ke perusahaan Sueyue. Ada 3 orang masuk ke perusahaan Sueyue. Mereka mengaku dari organisasi dan ingin membawa Meng Yun. Semua petugas keamanan perusahaan sudah melawan mereka, tapi mereka tetap bukan tandingan mereka. jangan khawatir, aku segera kembali. Ye Chen, gawat, cepat kembali ke perusahaan Sueyue. Ada 3 orang yang menerobos masuk ke perusahaan Sueyue. Mereka mengaku sebagai anggota organisasi dan ingin membawa Meng Yun pergi. Semua petugas keamanan perusahaan sudah melawan, tapi tetap bukan tandingan mereka. Jangan panik, aku akan segera kembali. Begini, segera atur waktu. Kembali ke kantor polisi untuk mengorganisir pasukan. Aku akan segera pergi ke perusahaan Sueyue sekarang. Baiklah, hati-hati ya. Jangan pernah bertindak gegabah. Jika perlu, tunggu dukungan dari tim polisi kami, lalu bertindak setelah kami tiba. Tenang saja. Bagus. Ayo pergi. Ki Meng Yun, sekarang kamu bisa ikut dengan kami, dengan patuh, bukan? Aku bisa ikut dengan kalian, tapi aku punya satu syarat, lepaskan yang lainnya. Sepertinya, kau tidak punya hak untuk mengajukan syarat kepada kami. Jika kalian tidak menyetujui syaratku, aku akan mati di hadapan kalian. Kalau begitu, kalian juga tidak akan bisa menyelesaikan tugas itu. Hahaha, misi yang diberikan atasan kepada kami adalah hanya untuk membawamu kembali, mau hidup atau mati, tidak ada persyaratan yang ketat. Ayo gadis kecil, ikutlah bersama kami. Aku lihat, siapa yang berani membawa Meng Yun hari ini. Ayo gadis kecil, ikut kami. Kita lihat siapa yang berani membawa pergi Meng Yun hari ini. Jika kalian ingin hidup, bawa aku ke markas kalian. Kau berani pergi ke markas kami. Aku beritahu kau, kekuatan ketua kami bukan tandinganmu. Kau kesana hanya akan mencari mati. Cukup, jangan banyak bicara. Kau datang ke sini, bukankah untuk membawaku pergi? Sekarang aku datang dengan sukarela. Kau masih tidak mau. Baik, ini salahmu sendiri. Ikut aku. Ye Chen, jangan pergi. Meng Yun, jangan khawatir. Aku akan kembali dengan selamat.
Ketua, orang yang kau minta sudah dibawa. Ketua, mengapa kau? Apakah kau membawa orang ini kembali, atau kau dipaksa untuk memberikan lokasi markas? Perbedaan di antara keduanya itu, kurasa kau sendiri yang paling tahu. Ketua, ampuni aku. Anak muda, kau lihat ini. Inilah akibat dari berbuat kesalahan. Dulu, banyak juga orang dari keluarga Y yang kuhancurkan sampai menjadi bubur. Itu saja itu kau. Kau membunuh anggota keluarga Y. Mengapa kau melakukan ini? Apa salah keluarga Y kepadamu? Kau tidak perlu tahu sebanyak ini, tetapi sebelum kau mati, membiarkanmu tahu kebenarannya tidak masalah. Kau ternyata adalah paman kedua. Bukankah kau telah tewas dalam pembantaian itu? Bagaimana mungkin? Mengapa? Mengapa kau harus membunuh anggota keluarga Y? Aku juga keturunan keluarga Y. Betapa kerasnya aku berusaha selama bertahun-tahun ini, aku tetap tidak bisa menyamai ayahmu. Jadi, keluarga Y, termasuk kau, harus mati. Paman kedua, kau sudah gila. Paman kedua, ini adalah terakhir kalinya aku memanggilmu seperti ini. Ayahku pernah berkata, kau adalah adik yang paling disayanginya. Itulah sebabnya dia berharap bisa memikul seluruh keluarga Y, agar di bawah perlindungan keluarga Y, kau bisa tumbuh dengan sehat dan baik. Tidak disangka. Sayang sekali, kebenaran datang terlambat. Sekarang, aku akan pergi menemui ayahmu untuk meminta maaf. Dendam besar keluarga Y. Akhirnya ku balas.